Pasukan Kristus, siap! Kristus harga mati! Saya Laskar Kristus, saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Salam prajurit, selamat pagi. Pagi GPDI. Siapa kita? Generasi perkasa. Generasi perkasa. Generasi perkasa dalam iman. Tak takut tantangan, tak takut rintangan. Bersama Yesus kita semua pasti menang. Apa kabarmu? Kami semangat karena Yesus beserta. Kami kuat karena Yesus beserta. Kami lebih dari pemenang. Generasi perkasa dalam iman. Kami semangat karena Yesus beserta. Kami kuat karena Yesus beserta. Kami lebih dari pemenang. Generasi perkasa dalam iman. Kami semangat karena Yesus beserta. Kami kuat karena Yesus beserta. Kami lebih dari pemenang. Generasi perkasa dalam iman. Halo adik-adik, jumpa lagi bersama kami Komisi Daerah Pelayanan Anak Pantai Kosta se-Sulawesi Utara. Saat ini kita akan memuji, membesarkan nama Tuhan. Siapkan dirimu memberi yang terbaik untuk Tuhan. Baik adik-adik yang di rumah maupun di gereja, mari sama-sama kita mau beribadah kepada Tuhan. Kita akan mulaikan ibadah siang hari ini. Mari kita nyanyikan pujian yang berkata, hanya ada satu Tuhan. Haleluya. Hanya ada satu Tuhan, Dia yang selalu mengasihi aku. Hanya ada satu Tuhan, Dia yang selalu
Tuhan. Tuhan tolong ibadah kami di pagi ini dari awal sampai akhir. Kiranya Tuhan menolong memberkati kami. Tuhan Yesus, pada saat ini ibadah pelayanan anak se-Sulawesi Utara, Tuhan tolong agar dapat berjalan dengan baik. Kami buka ibadah ini, haleluya, amin. Kak Priska, aku takut. Jangan takut. Kenapa? Ada Tuhan Yesus. Oh iya ya, ada Tuhan Yesus. Yuk, kita nyanyi yuk. Ayo. Aku takut, aku takut. Hey, jangan takut dong. Hey, jangan takut dong. Hey, jangan takut dong. Ada Yesus yang menolong bagiku dan menolongku dan berkata, hey, jangan takut dong. Ayo lagi. Aku takut. Aku takut. Hey, jangan takut dong. Hey, jangan takut dong. Hey, jangan takut dong. Ada Yesus yang menolong. Dia ada bagiku. Dia menolongku. Dia berkata, hey, jangan takut dong. Cuip, cuip. Cuip, cuip, dubidudam dam. Shalalala. Cuip, cuip, dubidudam dam. Shalalala. Karena Tuhan cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Karena Tuhan cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Percayalah. Gerakan, Gerakan badanku, asik, asik, asik. Ku gerakan kepalaku, ku gerakan tangan dan kakiku dengan penuh sukacita. Ku gerakan tanganku, asik, 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 asik. Ku gerakan kepalaku, ku gerakan tangan dan kakiku dengan penuh sukacita. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan, haleluya. biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Biarlah segala yang bernafas Memuji Tuhan, haleluya. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan, haleluya. Berikan kemuliaan untuk Tuhan. Puji Tuhan, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dengan baik untuk dengarkan cerita firman Tuhan. Mari sama-sama kita nyanyikan pujian Waktuku Sedih. Haleluya. Tuhan baik. Kita percaya Tuhan selalu menjaga dan menolong kita. Haleluya, puji Tuhan. Waktuku sedih, waktuku senang, waktuku senang, waktuku takut, waktuku takut. Ku panggil namamu, ku panggil namamu. Waktuku sedih, waktuku sedih, haleluya.
kamu katakan, aku milikmu Tuhan, aku milikmu Tuhan, pegang tanganku, ku rindu di dekatmu, aku milikmu, haleluya, aku milikmu, Yesus, kini ku datang menyembah di kakimu, kini ku datang menyembahmu Tuhan, kini ku datang menyembah di kakimu, haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu lewat pujian dan penyembahan kami. Tiba saatnya Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami mohon Tuhan tuntunan Roh Kudus agar kami boleh mendengar cerita firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan, inilah doa sembahyang kami, sudah kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Halo adik-adik semuanya, apa kabar semuanya? Pasti dalam keadaan bersemangat dan kuat, sebab kita adalah generasi perkasa dalam iman. Nah, adik-adik yang manis yang ada di gereja ataupun yang ada di rumah, saat ini kita bersama-sama akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita belajar bersama lewat firman Tuhan. Nah, Kak Priska mau tanya, ada yang tahu enggak tebak-tebakan? 4 huruf satu kata saja. T-A-A-T. Ayo dibaca. Taat. Nah, saat ini kita akan belajar bersama tentang satu kata tersebut, yaitu taat. Taat itu apa sih? Taat itu artinya patuh, tunduk. Yang paling adik-adik mengerti adalah dengaran. Nah, saat ini Kak Priska mau tanya lagi. Kalau lawan kata dari taat apa ya? Berarti tidak taat. Nah, kalau kita tidak taat artinya kita melakukan dosa. Nah, sekarang Kak Priska mau tanya lagi, apa sih dosa itu? Ayo, pada pinter-pinter toh. Nah ya, dosa adalah segala sesuatu yang kita pikirkan, yang kita katakan, yang kita lakukan, yang menentang atau melanggar perintahnya Tuhan. Sekarang kita sama-sama akan belajar firman Allah lewat satu tokoh Alkitab, DP nama Om Bileam. Ada yang pernah dengar? Pasti ada yang pernah dengar. Ada yang sudah kenal? Pasti ada yang sudah kenal lewat firman Tuhan. Nah, perlu adik-adik tahu bersama, Om Bileam ini di firman Tuhan bilang dia adalah orang yang percaya pada Tuhan. Bahkan dia adalah orang yang taat kepada Tuhan. Nah, di Bilangan pasal 22 di situ menjelaskan. Sekarang apa yang terjadi sebenarnya? Dalam firman Tuhan itu berkata, ternyata Om Bileam ini taatnya setengah-setengah. Nyanda enteru kote. Nah, oleh sebab itu kita akan belajar bersama. Kita akan dengarkan cerita tentang Bileam. Nah, ketika orang-orang Israel hampir memasuki tanah Kanaan, saat itu Raja Moab yang bernama Raja Balak merasa ketakutan sekali. Kenapa? Karena bangsa Israel menang dari bangsa-bangsa yang lain. Dan karena Raja Balak ini merasa ketakutan, dia mencari orang-orang suruhannya untuk menemui Bileam.
Mau bikin apa tuh Bileam? Dorong kotek mau suruh itu Om Bileam mau kutuk itu bangsa Israel. Nah, itu perbuatan yang tidak baik. Nah, apa yang terjadi? Akhirnya ini orang suruhan ini, Raja Balak langsung menemui itu Om Bileam. Ketika sampai di tempatnya Om Bileam, mereka mengatakan apa yang harus dikatakan yang disuruh oleh raja. Bileam, perintah raja, kamu harus mengutuk bangsa Israel. Ini Om Bileam kaget, dia bilang, ya Tuhan Yesus tidak suruh begitu Pak kita. Karena Tuhan Yesus ada bilang itu bangsa Israel adalah bangsa yang diberkati Tuhan. Nah, akhirnya orang-orang suruhannya Raja Balak kembali lagi. Sampai di kerajaan, orang bilang lagi, ya Raja, itu Om Bileam mau backing apa yang Raja suruh. Karena ini Raja memang ketakutan, dia panggil DP jenderal-jenderal orang-orang terkemuka. Mari dulu semua datang sini. Coba ngoni pergi kok Pak Bileam. Kau bilang pada dia kita akan kasih apa ngana mau. Harta apapun itu akan kita kasih. Asal ngana Bileam mesti kutuk itu bangsa Israel. Nah, jenderal-jenderal ini pun mengikuti apa yang diperintahkan raja. Mereka menemui Bileam dan sampai di tempatnya Bileam, mereka mengatakan seperti yang diperintahkan raja. Bileam, sesuai dengan perintah raja, engkau harus mengkutuki bangsa Israel. Nanti kamu akan diberikan upah sesuai apa yang kamu inginkan. Nah, si Bileam langsung berpikir, dan pada besok paginya dia langsung bangun pagi-pagi, kok langsung berangkat. Dia menaiki DP keledai untuk pergi ke tempatnya bangsa Israel. Sementara Tuhan tidak menginginkan dia melakukan itu. Karena firman Tuhan sudah berkata bahwa Tuhan memberkati bangsa Israel. Nah, kemudian ketika dalam perjalanan dia menunggangi keledainya, tiba-tiba keledainya melihat malaikat Tuhan menghalangi jalan yang akan mereka lewati dengan pedang. Ketika itu keledainya langsung menghindar. Ketika dia menghindar, apa yang terjadi? Om Bileam marah, dia langsung pukul itu keledai dan suruh lagi mengikuti jalan untuk pergi ke tempatnya bangsa Israel. Sementara dia jalan lagi, tiba-tiba dilihatnya lagi malaikat Tuhan yang menghalangi jalan tersebut. Nah, ketika itu karena keledainya mau menghindar, plek, dia sambar ke tembok. Akhirnya dia langsung tiarap. Itu keledai tiarap. Ketika dia tiarap, ternyata kakinya Om Bileam terjepit, terhimpit. Marahlah ini Om Bileam. Dia langsung pukul lagi dengan rotan ini keledai. Ketika dia pukul dengan rotan, keledai langsung bersuara, Tuanku, kenapa kamu melakukan seperti ini padaku? Aku kan ini adalah keledai yang penurut. Nah, ketika keledai itu berkata demikian, Tuhan membukakan mata Bileam. Dia dapat melihat malaikat Tuhan yang ada di jalan yang menghalangi. Nah, ketika dia sadar saat itu ada malaikat Tuhan, dia pun tersungkur bersujud memohon, Tuhan ampun, Tuhan ampun, karena saya sudah bersalah tidak mengikuti apa yang Tuhan inginkan. Nah,
Adik-adik yang manis, itu contoh dari firman Tuhan bahwa kita harus taat sepenuhnya kepada Tuhan. Tidak boleh setengah-setengah. Kenapa? Karena kalau kita taat setengah-setengah, kita tidak akan diberkati Tuhan. Contohnya, ada yang rajin datang ke sekolah minggu, suka datang ke sekolah minggu, tapi sampai di sekolah minggu hanya main-main. Nah, itu taat setengah-setengah. Ada di rumah suka bantu mama, suka tolong mama, tetapi punya imbalan. Habis itu 5.000 nih. Nah, itu taat yang setengah-setengah. Adik-adik perlu ingat, dosa ketidaktaatan dapat mengikat adik-adik. Kenapa? Karena ketika dosa mengikat adik-adik, sekali adik perbuat akan ketagihan. Lakukan lagi boleh sekali lagi boleh. Nah, akhirnya adik-adik diperbudak oleh dosa. Iblis korang mau suruh ini, suruh itu, adik-adik seketagihan. Sama halnya dengan Om Bileam tadi. Dia melakukan banyak kali dosa karena dia satu kali tidak taat. Dia bernafsu mendapatkan uang banyak. Dia sudah jadi keras hati tadi. Dia sudah DP mata tertutup dengan harta. Dia tidak peka lagi ketika Tuhan sudah menegur. Sudah 2 kali Tuhan ada tegur tadi, tetapi dia tidak peka oleh teguran Tuhan Yesus. Sampai kemarahan menyelimuti DP diri. Dia Riki pukul kasih yang DP keledai 2 kali. Padahal itu keledai yang penurut. Nah, adik-adik perlu tahu saat Tuhan Yesus menegur kita, Tuhan Yesus akan memakai banyak sekali cara. Jadi Tuhan Yesus tidak pernah hilang cara ketika akan menegur kita. Karena Tuhan Yesus sangat sayang sekali pada orang. Jadi teguran Tuhan itu boleh berupa ketika adik-adik sakit. Nah, itu teguran Tuhan kadangkala. Dari mama paling kali dia dapat pukul di kaki. Nah, itu teguran Tuhan karena kadangkala orang tidak taat. Tetapi orang juga harus belajar dari Om Bileam. Ketika dia sudah sadar, dia mengakui DP kesalahan. Kita harus belajar bertanggung jawab. Dan jangan lupa kita harus bertobat. Haleluya. Puji Tuhan, Kak Priska percaya firman Tuhan saat ini bisa memberkati adik-adik semua. Adik-adik boleh belajar taat kepada Tuhan, bahkan kepada orang tua. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan sampai jumpa lagi. Nah, adik-adik sudah dengarkan kebenaran firman Tuhan tadi. Saatnya kita akan mensyukuri kebenaran firman Tuhan. Mari lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu sebab kami sudah dengar firman Tuhan. Kami boleh belajar bersama untuk boleh menjadi anak-anak yang taat sepenuhnya kepada Tuhan, tidak setengah-setengah. Berkati kami Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan. Jadikan kami anak-anak menjadi generasi perkasa dalam iman. Terima kasih Tuhan. Bersyukur kami telah dengar firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, ayat hafalan minggu ini dari Efesus 5 ayat 17b. Usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Puji Tuhan adik-adik, saat ini kita akan mengakhiri ibadah di hari ini. Mari kita sama-sama nyanyikan pujian ini. Haleluya, puji Tuhan. Aku
Kita akan tutup ibadah sekolah minggu pada saat ini. Om Angki percaya kita semua telah diberkati Tuhan dalam ibadah sekolah minggu pada saat ini. Tutup mata, kunci tangan, Om Angki akan berdoa. Bapa di sorga, terima kasih banyak karena Tuhan telah memberkati ibadah sekolah minggu pada saat ini. Baik guru-guru maupun anak-anak yang telah beribadah pada saat ini, kami percaya semua kami telah diberkati oleh Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga, menyerahkan hidup kami semua sepanjang minggu ini dalam tangan kemurahan Tuhan. Berkati orang tua kami, berkati kakak adik kami, berkati guru-guru sekolah minggu, berkati guru-guru kami yang ada di sekolah, dan Tuhan dipermuliakan. Terima kasih banyak Bapa di surga, terpujilah namamu. Kami akan tutup ibadah sekolah minggu pada saat ini di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.